Jadi saya ingin mengingatkan, ini penelitian yang penting yang harus kita baca kembali ya. Jadi penelitian setelah Pilkada DKI 2017 yang dilakukan oleh Burhan Muhtadi dan Markus Mitzner itu bilang bahwa ini inilah pilkada paling brutal yang menggunakan isu SARA, isu sektarian. Apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama? Atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya? Apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik? Makin meredup dan hilang. Pertama yang dinyanyikan ketua umum kami itu sebetulnya memang lagu PSI gitu. Jadi memang itu potongan lagu PSI. Bahwa ada yang tersindir, baper, itu artinya memang kena sindiran kami. Atau apa yang menjadi kritik kami itu kena tepat menghujam orang yang memang menjadi sasaran kritik. Jadi kalau Anggi tanya, atau mungkin ada orang yang masih bertanya kenapa PSI melakukan ini. Jadi begini penjelasannya. Jadi kejujuran, informasi yang utuh dan benar itu adalah prasyarat dasar demokrasi bisa bekerja secara maksimal. Jadi dasarnya itu begini. Kalau pemilih punya informasi yang utuh tentang seorang kandidat, tidak hanya melihat bungkusnya, tidak hanya terpesona pada kata-kata, pada kesantunan, tapi informasi yang sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang kandidat. Di sanalah maka demokrasi akan bisa bekerja. Oke, boleh titik Karena dulu. itu publik itu harus tahu dulu beberapa hal yang harus diketahui oleh publik terkait dengan kualitas seorang kandidat. Yang pertama, apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya tanpa pernah berusaha mencegah secara tegas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kualitas seorang pemimpin ditentukan apakah dia bisa bekerja. Apa prestasi dia ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat publik. Dan yang terakhir, apakah seorang pemimpin itu walk the talk? Dia apakah menjalankan apa yang dia katakan? Kalau di hadapan publik, retorika politiknya mengatakan pro rakyat, apakah itu ia tunjukkan lewat aksi nyata? Sebentar ini lewat politik anggaran misalnya. Ini kan Anda menyebutkan cara yang tidak terpuji, kejujuran tadi beberapa kali garis bawahi ya, pecah belah, walk the talk segala macam. Itu berarti selama ini ada yang tidak memenuhi ini kriterianya atau silahkan ditafsirkan sendiri. Tapi bagi kami di PSI, inilah cara kami mengajak publik, mengedukasi publik, mengajak masyarakat untuk mulai berpikir, untuk mulai menimbang-nimbang tentang kandidat mana yang paling tepat yang harus mereka pilih. Diakui saja bahwa Pilkada 2017 itu memang ada politisasi agama. Faktanya begitu ya Mas ya. Itu harus kita harus dimulai dari kejujuran. Itu adalah fakta penting. Terkait dengan masukan, terima kasih Mas Bima. Tolong perhatikan secara lengkap apa yang disampaikan oleh Bro Giring dalam setiap pidato. Tidak ada kebencian. Itu semua terkait dengan kepentingan publik. Dan seorang pejabat publik itu memang harus siap diuji. Apa yang menjadi kebijakan dia, apa yang menjadi masa lalu dia. Dalam politik itu adalah biasa. Di dalam demokrasi itu naturnya memang kadang-kadang berisik nih. Tapi orang harus melihat substansi. Diksi seperti pembohong, pejabat pembohong segala macam itu. Jadi PSI mungkin terlalu jujur. Kami mungkin kalau memang dilihat itu terlalu keras, tapi memang itu. Bagaimana kita harus membungkus kebohongan dengan sesuatu yang lain? Nah, ini kan tuduhan ini ya. Untuk apa kita bereufemisme? Nggih, jangan lupa 32 tahun Indonesia itu hidup dengan politik eufemisme, dengan politik kemunafikan, seolah-olah tidak ada masalah, semua baik-baik saja. Jadi saya ingin mengingatkan, ini penelitian yang penting yang harus kita baca kembali ya. Jadi penelitian setelah Pilkada DKI 2017 yang dilakukan oleh Burhan Muhtadi dan Markus Mitzner itu bilang bahwa ini inilah pilkada paling brutal yang menggunakan isu SARA, isu sektarian. Dan ini tidak akan menjadi puncak, tapi ini akan menjadi awal
pola-pola seperti ini. Penggunaan politisasi agama untuk kepentingan pemenangan. Tapi sudah disebutkan bukan dari pihak Anies yang melakukan Pertama kali, penggunaan politisasi. ini akan menjadi awal. Karena apa yang terjadi di pilkada itu akan menjadi contoh bagi para politisi Dalam lain penelitian bahwa itu mereka bisa disampaikan menang tidak? dengan menggunakan Oke, sebentar, cara-cara Bung Andi yang Budiman. tidak etis Dalam menggunakan penelitian itu politisasi disebutkan agama. nggak siapa yang menggunakan ini dengan jelas? Jelas, Siapa? bahwa yang memanfaatkan Bentar, dan membangkitkan ya, jelas PSI loh silakan ya. baca PSI bahwa sedang yang mengambil keuntungan dari ini Bentar. tentu adalah Semangat pasangan intoleran. Anies Baswedan. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.